Imade Wirawan pensiun dan rahasia gol free kick Ciro Alves. Apakah unbeaten jaminan juara di Liga 1? Berita klub Liga 1 dan Timnas Indonesia, serta visi misi calon ketum PSSI. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hasport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Kiper senior Persib yang juga salah seorang legenda Persib yang tersisa, Imade Wirawan, resmi mengumumkan akan pensiun di akhir musim ini. Made mengaku memang masih ada tawaran dari klub lain, tapi dirinya menolak dan ingin mengakhiri karir di Persib Bandung. Imade total sudah berada di Persib hampir 11 tahun lamanya dan jadi bagian Persib saat juara ISL 2014 silam. Made mengaku belum tahu akan jalani profesi apa selanjutnya, tapi kabarnya pihak Persib menawarkan pekerjaan baru bagi Made. Tapi belum diketahui pekerjaan apa, apakah jadi asisten Luizinho Passos atau yang lainnya. Nah, udah jelas dong kenapa Passos datangkan Mario Londok. Bicara soal Luizinho Passos, ternyata kabarnya ada andil Passos atas gol free kick Ciro ke gawang PSS Sleman. Kabarnya Passos lah yang ngajarin Ciro untuk lakukan tendangan bebas. Passos ngajarin bukan cuma teknik ya, tapi ngasih tahu juga sama Ciro di mana dan bagaimana posisi kiper dalam hadapi free kick. Dan ternyata sukses. Pantas aja Mimin awalnya agak bingung nih kenapa Ciro yang ambil free kick, padahal di situ ada clock ya. Tapi setelah lihat selebrasi Ciro yang nunjuk-nunjuk Passos, Mimin tambah yakin memang ini udah disetting dan udah direncanain ya sama Passos. Ya emang nggak bisa dipungkiri sih, di Persib saat ini Luizinho Passos itu jadi salah satu orang yang paling kenceng tendangannya. Jari tangan Teja Pakualam aja sempat patah nahan kerasnya tendangan Passos. Maklumlah, satu angkatan sama Roberto Carlos. Bicara soal peluang juara di Liga Dagelan 2022-2023 masih sulit diprediksi. Pasalnya selain ada 5 tim yang masih terus bersaing di papan atas, tentu kita tahu liga ini adalah Liga Dagelan alias Liga Settingan alias Liga Sinetron yang semuanya bisa dengan mudah diatur. Makanya meskipun Persib musim ini sejauh ini ya tercatat salah satu tim yang paling banyak atau paling tinggi perolehan unbeaten-nya yakni 14 laga, belum tentu Persib bisa juara. Beda dengan liga luar negeri. Contoh, di Liga Inggris, Arsenal unbeaten dari awal sampai akhir kompetisi di 2003-2004, akhirnya keluar jadi juara. Lalu Johor Darul Tajim di Malaysia 2001-2002 yang unbeaten 20 laga dan akhirnya juara juga. Dan tim-tim lain juga yang unbeaten pun akhirnya jadi juara. Tapi di Indo mah beda. Contoh Arema 2001-2002 yang unbeaten 23 laga tapi juaranya Bali United. Jadi nggak bisa ditebak kalau di Liga Wakanda mah. Apalagi selama mafia-mafia masih bergentayangan, tentu akan sulit ditebak. Nah berikut akan kami contohkan nih tim-tim yang unbeaten di Liga 1 dan siapa juaranya. Di 2017 Persija dan Persipura 12 laga tak terkalahkan, tapi juaranya Bayangkara FC. Lalu 2019 Persikabo 13 laga tanpa kekalahan, tapi juaranya Bali United. Dan di 2021-2022 Arema 23 laga tak terkalahkan, tapi juaranya Bali United. Sulit kan? Di musim ini yang masih berpeluang lewati unbeaten-nya Persib dengan 14 laga dan masih bisa terus nambah sih adalah Persebaya yang sejauh ini sudah 8 kali unbeaten. Dengan sisa 10 pertandingan, jika Persebaya mampu sapu bersih atau tidak terkalahkan di sisa laga ini, maka Persebaya akan jadi tim yang paling banyak unbeaten musim ini. Tapi lagi-lagi di Liga Wakanda ini tentu kita sulit akan memprediksi apakah
dan siapakah yang akan jadi juara musim ini. Dari Bali United, setelah laga Persib versus PS Sleman yang diizinkan bermain di GBLA, pihak Bali United meminta agar laga Bali United versus Persib Bandung bisa digelar di Iwayan Dipta. Bali United pun mengirimkan surat pada Menpora dan kabarnya Menpora akan meninjau Stadion Iwayan Dipta dan ada kemungkinan laga Bali United versus Persib Bandung akan digelar di Bali. Gampang banget kan kalau tim lainnya minta izin langsung di ACC cuy. Alasan Bali adalah saat bermain di Sleman, skuad Bali United tanpa kehilangan tenaga. Terbukti di laga terakhir kontra Barito Putra, Bali United kalah saat main di Sleman. Haha, cemen banget kan tim ini. Masa mau menang aja harus main di Bali sih? Takut gak bisa kong kali kong ya kalau main di luar Bali. Ya Persib mah beda atuh. Persib minta main di GBLA itu lantaran gak dapat izin sana sini. Persib mah gak masalah main dimanapun, kan yang penting dapat izin. Dan kayaknya ngotot banget nih Bali United bisa menjegal Persib nih sampai minta laga ini dimainkan di Bali. Aduh, anak papa. Dari Bayangkara FC, secara mengejutkan Bayangkara FC memecat Widodo Ceputro sebagai pelatih. Sebenarnya sih udah kami prediksikan hal ini, cuma nggak nyangka aja baru sekarang dicopotnya. Nah, belum diketahui Bayangkara akan rekrut siapa nih sebagai pelatih. Kabarnya sih ada 3 kandidat yang akan jadi opsi pelatih Bayangkara FC, yakni Paul Munster, Rahmat Darmawan, dan Robert Rene Albert. Kira-kira siapa ya? Dari Persija Jakarta, para Jackmania mulai mempertanyakan pada PSSI dan PT LIB soal kinerja PT LIB dan PSSI, apalagi soal kelayakan stadion. Hal ini usai Jakarta International Stadium atau JIS yang dinyatakan tak lolos verifikasi, tapi justru bisa dipakai konser band Dewa 19 yang dihadiri lebih dari 60.000 penonton. Para Jackmania ini mempertanyakan kenapa Persija tak diizinkan main di GBK atau JIS, tapi justru konser Dewa 19 bisa diizinkan. Para Jackmania ini menganggap capek dibilang tim Persija ini tim numpang oleh para bobotoh yang mengatakan Persija selalu numpang di Jawa Barat. Tapi tim tuan rumahnya sendiri justru tak bisa main di Jawa Barat dan dihadiri penonton. Padahal kan kami pernah bahas, JIS itu tak lolos verifikasi bukan cuma nggak layak, tapi ada hal-hal tertentu. Ya nggak tahu deh hal-hal apa itu, tapi dari konser itu aja kami bisa lihat nih beberapa kekurangan Jakarta International Stadium. Yang pertama, pintu atau akses keluar masuk di JIS emang banyak, tapi ternyata nggak semuanya bisa diakses dan ukurannya terlalu kecil di tiap pintu. Di konser itu aja kabarnya ada beberapa penonton yang pingsan lantaran desak-desakan. Yang kedua, akses transportasi. JIS itu berada di sebuah komplek yang jaraknya cukup jauh dari jalanan umum. Jadi transportasi umum buat penonton agak sulit. Hal ini pun dikeluhkan para penonton konser yang harus jalan keluar stadion dan nunggu angkutan yang cukup lama dan tak ada. Tapi ya sudahlah, saya mah nggak mau komen soal ini. Dari Timnas Indonesia, pelatih Sintayong mengaku kecewa dengan keputusan beberapa klub yang belum mau melepas pemainnya ke TC Timnas. Dan diketahui STY pun kemungkinan akan kehilangan Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate yang resmi bergabung dengan klub luar negeri. Bahkan untuk Ronaldo dan Lino, pihak klub sudah memberikan ultimatum pada STY agar tak boleh memanggilnya ke Timnas. Untuk itu STY pun akan coba cari alternatif lain, salah satunya menyeleksi pemain-pemain muda Indonesia yang ada di luar negeri, baik itu keturunan maupun berpaspor ganda. Seperti Khuwailid Mustafa, Ali Rahman, dan Fahri Agri yang saat ini main di Liga Qatar, dan para pemain muda lain yang pernah viral seperti Diego Sritan Alif, serta beberapa pemain keturunan yang tengah diincar STY. Di sisi lain, STY pun menyoroti menurunnya performa sejumlah pemain timnas Indonesia, mulai dari kiper utama timnas Nadeo yang dianggap STY mulai penurun penampilannya. Bahkan kabarnya STY akan memanggil kiper utama Persib Teja Pakualam untuk masuk ke timnas menggantikan posisi Nadeo, tapi belum diizinkan oleh pihak Persib. Pihak Persib baru akan izinkan Teja ke timnas jika liga telah usai. Sulit ini mah, mau berprestasi tapi pelatih timnas gak boleh bebas ambil pemain. Apalagi giliran Piala Dunia U20 ini udah depan mata nih, tapi para pengurus timnas belum kumpul semua. Ntar kalau aja gagal nih, ujung-ujungnya pelatih lagi yang disalahin. Ya, itulah Wakanda.
Dari kelanjutan KLB nih, beberapa calon ketum PSSI udah mulai kampanye nih dengan berbagai visi misinya. Yuk kita lihat apa sih visi misi para calon ketum PSSI ini. Yang pertama, Lanyala Mataliti. Kita lihat beberapa visi misinya adalah yang pertama, mengembangkan potensi sepak bola sejak dini, yakni dengan menggelar liga usia dini. Lalu yang kedua, memberikan subsidi pada Asprop untuk bisa membina sepak bola di wilayah masing-masing. Ini yang saya kurang setuju. Kata-kata subsidi ini rawan korupsi loh. Lalu yang ketiga, mengembangkan kualitas sepak bola dari Liga 3, 2, dan 1 dengan aspek yang baru dan beberapa visi misi yang lain. Yang kedua, Erick Thohir dengan beberapa visi misinya, diantaranya sebagai berikut nih. Yang pertama, rombak total semua sistem, baik penyelenggara liga, broadcast, dan peraturan kompetisi. Yang kedua, pembenahan wasit dan perangkat pertandingan dengan menghadirkan VAR. Katanya sih Erick Thohir akan ambil VAR dari Italia loh. Yang ketiga, rombak sistem kompetisi baik Liga 3, 2, dan 1 dan ikuti aturan FIFA yang tetap sama antara Liga 3, 2, dan 1. Yang keempat, sponsorship yang kuat baik untuk kompetisi maupun timnas, atau istilahnya nyari sponsor yang kuat buat kompetisi dan timnas. Jadi nggak ngandelin uang klub. Dan beberapa visi misi lainnya dari Erick Thohir ya. Yang ketiga, Doni Setiabudi. Ada beberapa visi misinya. Yang pertama, tunjuk dirut PT LIB yang baru. Yang kedua, satu liga, satu operator. Yang keempat, federasi yang baik dan jelas. Yang kelima, sepak bola profesional, terutama broadcast yang harus dirubah, dan ESCO yang tanpa ada orang dari klub, dan juga lain-lain. Sementara untuk dua calon ketum PSSI yang lain belum ada kampanye dan visi misi ya. Nah, gimana menurut kalian dengan 3 calon ketum PSSI yang baru ini nih? Siapa yang terbaik menurut kalian? Oke, segitu aja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.